Bab 270. Bab 270, permintaan maaf yang tulus. Tidak apa-apa, aku tahu kakak Harvey, kamu sangat sibuk. Petik 2. Jiang Yirou menjawab dengan pengertian, lalu berkata, kakak Harvey, aku sudah memesan tempat di dapur Jiang Panjin, ayolah. Petik 2. Oke, aku akan datang. Sekarang. Petik 2. Harvey setuju. Setelah itu, Harvey menyapa Morlene, dan kemudian pergi ke tepi sungai Jinchu. Setelah berkendara selama 20 menit, mobil tiba di Jiang Panjinchu. Setelah menemukan tempat untuk memarkir mobil, Harvey berjalan menuju restoran. Riverside Jinchu dibangun di sepanjang sungai. Dekorasinya retro, sederhana dan mewah, dan kualitasnya tidak rendah pada pandangan pertama. Begitu dia berjalan ke pintu, sebuah suara renyah datang. Saudara Harvey, ini. Harvey menoleh untuk melihat, dan melihat Jiang Yirou berlari sambil tersenyum. Gadis itu memiliki wajah polos, dengan kuncir kuda, mengenakan sepasang lengan pendek putih sederhana, dipasangkan dengan celana pendek denim berwarna terang, memperlihatkan dua kaki panjang putih dan merah muda. Meskipun gaunnya sederhana dan kasual, tetap tidak bisa menyembunyikan temperamen murni gadis itu dan wajah yang cantik dan cantik. Banyak pria yang menoleh ke samping, seolah ingin tahu siapa yang ditunggu oleh gadis cantik ini. Namun, ketika mereka melihat Harvey mengenakan kemeja katun dan linen putih, celana katun dan linen hitam, dan sepasang sepatu kain hitam, hewan-hewan itu menggelengkan kepala satu demi satu, dan bergumam dalam hati mereka bahwa semua kubis telah melengkung. Oleh babi. Usia berapa ini, dan masih ada orang yang memakai sepatu kain, apakah mereka kuno? Petik 2. Orang sukses dengan wajah penuh minyak mencibir. Bukankah pepatah yang bagus sekarang bahwa tanah yang ekstrim adalah air pasang? Kalau begitu, saya lebih suka tanahnya begitu keras sehingga saya tidak membutuhkan air pasang seperti itu. Hahaha. Petik 2. Beberapa pemuda berpakaian modis tertawa. Harvey mengira dia tidak mendengar ejekan orang-orang ini. Lagi pula, dengan status dan statusnya saat ini, tidak perlu peduli dengan orang-orang kecil ini. Yirou, mengapa kamu menunggu di pintu? Petik 2. Harvey Rou tersenyum dan berjalan mendekat. Saya takut saudara Harvey, Anda tidak dapat menemukan tempat, jadi saya keluar dan menunggu, kata Jiang Yirou sambil tersenyum. Harvey melirik Chef Jin Jiang, Yirou, aku tahu kamu ingin berterima kasih padaku karena telah mengundangku makan malam, tetapi kamu tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang, restoran ini tidak murah pada pandangan pertama. Tidak apa-apa, Jiang Yirou menggelengkan kepalanya berulang kali. Saudara Harvey, Anda telah banyak membantu keluarga kami. Apa bedanya jika saya mengundang Anda untuk makan di tempat yang lebih baik? Selain itu, saya sekarang bekerja, dan saya dapat menghasilkan uang dengan. Bahkan jika aku bisa, setelah menghasilkan uang, kamu tidak bisa membelanjakannya. Petik 2. Harvey menepuk kepala gadis itu dan berkata sambil tersenyum, pergilah, ayo masuk. Petik 2. Memem. Jiang Yirou tersenyum dan berjalan menuju restoran dengan Harvey. Namun, ketika dia hendak memasuki restoran, Jiang Yirou meraih pakaian Harvey dan berkata dengan sedikit sedih, saudara Harvey, ada sesuatu yang ingin saya katakan, jangan marah padaku setelah kamu tahu, oke? Petik 2. Harvey tertegun setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, oke, aku tidak marah, katakan padaku, ada apa? Petik 2. Jiang Yirou menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, saudara Harvey, saya awalnya ingin mengundang Anda makan malam sendirian. Tapi orang tuaku ingin mengikutiku. Aku ikut denganku. Mereka bilang mereka harus berterima kasih secara langsung dan meminta maaf padamu. Aku tidak bisa menghentikan mereka, jadi aku harus membawa mereka bersamaku. Petik 2. Ini. Petik 2. Harvey menggaruk kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Bahkan, dia tidak marah pada Li Xuemei untuk waktu yang lama. Li Xuemei telah berjuang di bagian bawah masyarakat begitu lama dan menderita sepanjang hidupnya. Dia ingin membuat putrinya menikah dengan baik. Dia sedikit sombong dan bisa dimengerti. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana menghadapi Jiang Dayong dan Li Xuemei. Saudara Harvey, maafkan aku, kamu bisa memukulku atau memarahiku, tapi jangan pergi, oke? Petik 2. Mulut Jiang Yirou berkedut dan dia hampir menangis. Gadis bodoh, kenapa aku memukulmu dan memarahimu? Petik 2. Harvey menggaruk hidung gadis itu, tidak apa-apa, ayo masuk. Petik 2. Terima kasih, kakak Harvey. Jiang Yiju mengucapkan terima kasih, lalu meraih tangan Harvey. Restoran. Xiao Harvey, ini. Begitu dia memasuki restoran, dia mendengar suara hangat Jiang Dayong. Saya melihat Jiang Dayong dan Li Xuemei, mengenakan pakaian bersih dan sederhana, sedang duduk di dekat jendela. Paman Jiang. Harvey menjawab, lalu berjalan bersama Jiang Yirou. Setelah duduk, Jiang Dayong buru-buru menuangkan segelas air untuk Harvey, dan berkata sambil tersenyum, kamu anak menjanjikan sekarang, apakah kamu sudah melupakan aku dan bibimu, dan kamu tidak mau datang ke rumah untuk makan? Petik 2. Harvey tersenyum dan mengambil cangkirnya, Paman Jiang, aku selalu ingin mengunjungimu, tapi akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Petik 2. Aku mengerti, aku mengerti. Petik 2. Jiang Dayong mengangguk, namun, Xiao Harvey, tidak peduli seberapa sibuknya kamu harus memperhatikan tubuhmu. Petik 2. Harvey dapat mendengar kekhawatiran dalam kata-kata Jiang Dayong, jadi dia mengangguk sambil tersenyum, Paman Jiang, jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Oke, mari kita berhenti bicara untuk saat ini, mari kita pesan makanan.
Ini sangat larut, kamu pasti lapar, kan? Mau makan apa, tinggal pesan. Jiang Dayong dengan cepat menyerahkan menu kepada Harvey, dan berteriak, pelayan, pesan. Saya melihat seorang pelayan yang tinggi dan tampan berjalan mendekat. Dia melirik gaun Harvey dan kelompoknya, dan tiba-tiba kehilangan minat. Pada pandangan pertama, orang-orang ini miskin, dan saya takut mereka ada di sini untuk mengalami. Mari kita lihat perasaan orang kaya. Namun, ada pelanggan yang datang, jadi dia tidak banyak bicara, tetapi dia kurang lebih tidak sabar. Harvey mengambil menu dan meliriknya. Benar saja, harga hidangan di sini umumnya tinggi. Minimum satu hidangan berharga 5 atau 600. Jika itu adalah suguhan untuk diri sendiri, tidak apa-apa. Tetapi jika Anda ingin Jiang Yirou mentraktir Anda dapat menyimpannya. Melihat Harvey, pelayan tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan berkata dengan tidak sabar, Tuan ini, apakah Anda optimis? Jika Anda tidak menyukainya, lihat lagi, lalu hubungi saya jika Anda menyukainya. Petik 2. Tidak, aku sudah melihatnya. Harvey secara alami melihat ketidaksabaran di wajah pelayan. Namun, dia tidak peduli, tetapi memesan beberapa hidangan yang sedikit lebih murah. Mendengar nama-nama hidangan yang dilaporkan oleh Harvey, pelayan itu memandangnya dengan jijik. Warnanya menjadi bahkan lebih intens. Dia mengambil menu, berbalik dan pergi, tidak mau menunggu sebentar. Setelah pelayan pergi, Jiang Dayong mengedipkan mata pada Li Suemei. Li Suemei menyesap air dari gelas air dan menyembunyikan dirinya. Segera, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Xiao Harvey, kamu telah banyak membantu keluarga kami, Bibi sangat menghargaimu, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga kami. Juga, Bibi ingin meminta maaf padamu. Ini salah Bibi. Kamu seharusnya tidak melihatmu dengan mata berwarna dan mengatakan kata-kata bingung seperti itu. Maaf, aku benar-benar minta maaf, aku harap kamu bisa memaafkan Bibi. Dengan mengatakan itu, Li Suemei berdiri dan membungkuk langsung ke Harvey. Hei, Bibi, apa yang kamu lakukan? Aku tidak marah padamu lagi, aku sudah lama melupakan hal-hal itu, Harvey. Sun dengan cepat bangkit dan membantu Li Suemei berdiri. Jiang Dayong melambaikan tangannya dan berkata dengan keras kepala, Xiao Harvey, bibimu melakukan sesuatu yang terlalu banyak terakhir kali, dia harus meminta maaf padamu. Petik 2. Harvey menghela nafas dan berkata, Bibi, aku menerima permintaan maafmu, duduklah. Petik 2. Bab 271. Bab 271, kompensasi 30.000 yuan. Meskipun Harvey memang sedikit marah ketika Li Suemei mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Namun, itu dilupakan setelahnya. Sekarang, setelah mendengar permintaan maaf yang tulus dari Li Suemei, Harvey merasa lega. Tidak peduli apa, hubungan antara dirinya dan keluarga Jiang Dayong tidak bisa dipalsukan. Ketika dia kembali ke Aorus Hills sebelumnya, keluarga Jiang Dayong sangat tulus padanya dan banyak membantunya. Oleh karena itu, Anda tidak dapat benar-benar berselisih dengan keluarga Jiang Dayong hanya karena hal kecil. Harvey perlahan merasa bahwa dia memiliki sedikit kemanusiaan. Mungkin, inilah arti guru membiarkan dirinya kembali berkultivasi. Xiao Harvey, terima kasih telah memaafkan Bibi, terima kasih. Li Suemei duduk, rasa malu dan kecemasan di wajahnya menghilang. Namun, justru karena hal-hal inilah Li Suemei melihat Harvey semakin puas. Meskipun Harvey menjanjikan, dia masih sangat rendah hati. Tidak seperti orang kaya itu, dia tidak sabar untuk memberitahu semua orang bahwa dia kaya. Jika putrinya bisa bersama Harvey, itu adalah tujuan terbaik. Memikirkan hal ini, Li Suemei tersenyum dan berkata, Xiao Harvey, apakah kamu berkencan dengan Yirou sekarang? Petik 2. Harvey sedang minum air, dan ketika dia mendengar ini, dia hampir tersedak. Bu. Petik 2. Jiang Yirou berteriak cepat, wajahnya yang cantik memerah. Li Suemei memelototi Jiang Yirou. Dan berkata, ibu bertanya ada apa? Ibu benar-benar berpikir Xiao Fang adalah anak yang baik. Kamu harus baik pada Xiao Fang, tapi jangan main-main, dengar. Petik 2. Lucu kan, gimana situasinya, bukan makan, kok bisa seperti kencan buta? Jiang Yirou buru-buru berkata, Bu, jangan bicara omong kosong. Kakak Harvey dan saya berteman, dan kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Oke. Suemei, jangan ikut campur dengan urusan anak-anak. Petik 2. Jiang Dayong menarik Li Suemei berkata, juga, bahkan jika kedua anak ini berkencan, mengapa mereka memberitahumu? Petik 2. Ayah. Petik 2. Wajah Jiang Yirou semerah apel. Hanya tahu bagaimana menjelaskannya. Oke, ayah tidak akan mengatakan apa-apa, jangan katakan itu. Petik 2. Jiang Dayong menjawab sambil tersenyum. Melihat penampilan Jiang Yirou yang pemalu dan imut, dan melihat senyum sederhana di wajah Jiang Dayong dan Li Suemei, Harvey juga merasakan saraf tegangnya sangat rileks. Mungkin hidupku penuh dengan keluh kesah dan keluh kesah, tapi ada baiknya sesekali menyesuaikannya. Tak lama kemudian, makanan sudah terhidang di atas meja. Jiang Dayong juga memesan sebotol anggur putih, tetapi dia ingin istirahat mabuk dengan Harvey. Harvey benar-benar tidak bisa menghentikan minat Jiang Dayong, jadi dia minum dengan Jiang Dayong. Jika Anda benar-benar mabuk, itu masalah besar untuk membiarkan Wang Qi dan yang lainnya datang dan mengemudikan mobil. Di tengah makan, Li Suemei memberitahu Jiang Dayong dan Harvey kurangi minum, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Li Suemei sedang berjalan menuju restoran.
Tetapi pada saat ini, seorang pelayan keluar dari sudut dengan piring di satu tangan dan telepon di tangan lainnya. Sayang, aku sudah lama tertarik dengan tas Prada itu, kamu harus membelinya untukku mama. Li Suemei awalnya ingin membukanya, tetapi sudah terlambat. Pelayan itu memutar pinggangnya dan langsung menabraknya. Ops! Pelayan itu menjerit genit, kakinya membengkak, dan dia langsung jatuh ke tanah. Telepon rusak, dan botol anggur merah di piring juga pecah, dan anggur merah mengalir ke lantai. Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Li Suemei bergegas membantu pelayan ketika dia melihat pelayan duduk di tanah bersenandung. Pelayan itu mendongak dan menemukan bahwa itu adalah Li Suemei, dan dia menjadi marah. Bukankah ini pria malang di meja tadi? Pergi wanita tua. Pelayan itu melepaskan tangan Li Suemei dan perlahan bangkit dari tanah. Dia melirik anggur merah dan gelas yang pecah di tanah, wajahnya berubah, tetapi dia dengan cepat pulih. Meskipun dia tahu bahwa Li Suemei yang menabraknya secara tidak sengaja. Tapi dia secara alami tidak akan mengakuinya sekarang, ini adalah Lafite pada tahun 2006, dan sebotol harganya lebih dari 10.000. Saya hanya mampu membeli sebotol dengan gaji 2 bulan saya. Terlebih lagi, bahkan jika dia mampu membelinya, dia tidak mau. Lagi pula, bukankah ada orang jahat di sini? Wanita tua ini terlihat seperti orang miskin tanpa uang dan kekuasaan, bahkan jika dia membuatnya bodoh, apa yang bisa dia lakukan untuk dirinya sendiri? Pikiran melintas. Pelayan itu menunjuk ke tanah dan berteriak seperti tikus, wanita tua, cepat dan kehilangan uang, sebotol anggur merah dan iPhone baru yang saya beli. Mengapa Anda ingin saya kehilangan uang? Petik 2. Li Suemei segera tertegun. Bukannya kamu membayar, apakah kamu ingin aku yang membayar? Petik 2. Pelayan itu mengangkat pinggulnya dan berkata, jika kamu tidak menabrakku, apakah anggur merah akan pecah? Akankah ponselku rusak? Petik 2. Li Suemei segera menjadi marah ketika dia mendengar ini. Hei, gadis kecil, kamu sangat cantik, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Jelas kau memukulku, oke. Sekarang sesuatu jatuh, Anda membuat saya kehilangan uang, bagaimana bisa ada alasan seperti itu? Petik 2. Persetan dengan bajinganmu, pelayan itu. Memarahi dengan agresif, jika Anda tidak menabrak saya, bagaimana saya bisa jatuh? Petik 2. Hei gadis kecil, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, bagaimana Anda bisa memarahi seseorang? Pergerakan. Di sini segera menarik perhatian para tamu di restoran, dan hampir semua orang berkumpul di sekitar. Pelayan segera menjadi bersemangat ketika dia melihat seseorang datang. Dia menunjuk ke Li Suemei dan berkata dengan lembut, semua orang terlalu menghakimi, barusan bibi ini menabrak saya dan memecahkan anggur dan ponsel. Saya memintanya untuk kehilangan uang, tetapi dia menolak untuk mengakuinya dan mengatakan bahwa saya menabraknya. Kuncinya adalah saya berbicara dengannya dengan baik, tetapi dia marah kepada saya dan berteriak kepada saya, Anda berkata, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Beberapa anak muda melihat bahwa pelayan itu menawan dan seksi, dan mereka segera bertindak sebagai pembawa pesan. Aku berkata, Bibi, karena kamu menabrak seseorang dan memecahkan barang, bukankah kamu kehilangan uang? Petik 2. Itu benar, Bibi, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus memiliki sikap yang lebih baik. Bagaimana kamu bisa meneriaki wanita muda ini? Ada beberapa utusan yang memimpin dalam berbicara, dan pemakan melon lainnya yang tidak mengerti kebenaran masalah ini juga berbicara kepada pelayan. Melakukan sesuatu yang salah, Anda harus menanggungnya sendiri. Tanggung jawab, tidak dapat mengelak dari tanggung jawab. Anda lihat gadis kecil ini sangat marah sehingga Anda akan menangis, begitu cepat minta maaf kepada gadis kecil itu, dan itu akan berakhir jika Anda kehilangan uang. Petik 2. Seorang wanita berpakaian mewah berkata, ya, permintaan maaf dan kompensasi, bukankah sudah berakhir, untuk membuat hal-hal begitu besar? Orang sukses dengan wajah penuh minyak setuju. Melihat para tamu berbicara dengan pelayan pada saat ini, Li Suemei merasa sangat sedih dan tertekan. Jelas gadis kecil ini salah, bagaimana bisa itu salahnya sendiri? Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskannya sekarang, dan tidak ada seorang pun di sini yang percaya pada dirinya sendiri. Karena itu, dia hanya menganggap dirinya tidak beruntung. Li Suemei menarik napas dalam-dalam dan bertanya, beritahu saya, berapa yang harus saya bayar? Petik 2. Pelayan itu sangat gembira saat melihat pengunduran diri Li Suemei. Dia terbatuk ringan dan berkata, sebotol anggur merah ini adalah Lafite dari tahun 2006, dan harganya 18.000. Apple 11 terbaru saya dihargai 9.299. Dan Anda menabrak saya dan membuat saya menamparkan kaki saya. Adapun kompensasi untuk biaya pengobatan, saya akan mengambil seluruh jumlah dan membayar total 30.000 yuan. Petik 2. Apa? Petik 2. Li Suemei tercengang ketika mendengar ini, 30.000 yuan. Petik 2. Bab 272. Bab 272, sombong dan tidak masuk akal. Li Suemei berpikir bahwa dia hanya membutuhkan 1.800 yuan sebagai kompensasi, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa itu akan menelan biaya 30.000 yuan. Dia mendirikan kios untuk membeli pancake setahun, dan uang yang bisa dia hemat hanya 30.000 hingga 50.000 yuan. Jika ini hilang, bagaimana keluarga saya akan hidup? Wajah Li Suemei menjadi pucat, dan dia bertanya dengan lemah, bagaimana bisa begitu mahal untuk sebotol anggur dan ponsel?
Petik 2. Bibi, ini ponsel terbaru dari Lafite dan Apple pada tahun 2006. Harganya sangat mahal. Uang. Petik 2. Seorang pemuda menjelaskan sambil tersenyum. Li Suemei tercengang, bagaimana dia bisa tahu apa itu Lafite, iPhone jenis apa? Pelayan itu tertawa sinis dan berkata, aku berkata Bibi, kamu tidak akan mampu membelinya, kan? Petik 2. Ini terlalu mahal. Petik 2. Li Suemei tersipu, bisakah kamu membuatnya lebih murah? Tidak murah, apakah Anda tidak ingin saya membayarnya? Petik 2. Pelayan itu melambaikan tangannya langsung dan mengejek, jika Anda sangat miskin, mengapa Anda ingin makan di sini? Apakah semuanya di sini mahal? Menjadi miskin. Ayo, cepatlah menebus kesalahan, jangan banyak bicara. Kamu. Wajah Li Suemei menjadi semakin merah. Meskipun dia telah menderita ejekan dan ketidakpedulian yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, diejek oleh seorang gadis seukuran putrinya sendiri masih membuatnya sulit untuk menerima. Meskipun para penonton juga merasa bahwa pelayan itu sudah bertindak terlalu jauh, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, dalam pandangan mereka, memang Li Suemei yang melakukan kesalahan. Melihat Li Suemei tidak berbicara untuk waktu yang lama, pelayan itu segera menjadi marah. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan kehilangan uang. Jika kamu tidak punya uang, maka pergi dan pinjam. Jangan buang waktuku, oke? Waktuku sangat berharga. Bu, apa yang terjadi? Petik 2. Pada saat ini, Jiang Yirou, Harvey dan Jiang Dayong menerobos kerumunan dan berjalan mendekat. Yo, kamu datang tepat pada waktunya. Pelayan itu menunjuk Li Suemei dan berkata, baru saja, Bibi ini tidak bisa berjalan dengan mata, dia menjatuhkanku, dan memecahkan anggur merah dan ponselku. 30.000 yuan, kalian siapa yang akan membayar uang ini? Petik 2. Petik 2. Jiang Yirou juga tercengang, Bu, apakah Anda benar-benar memukul seseorang? Petik 2. Mata Li Suemei merah dan dia sangat sedih, Yirou, ibu tidak memukul siapapun, gadis kecil ini yang memukulnya. Dia memukul saya, dan kemudian dia jatuh. Tapi, dia hanya ingin menuduh saya, mengatakan bahwa saya memukulnya dan ingin saya kehilangan uang. Petik 2. Kataku, Bibi, kamu orang tua, bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Kamu yang menabrakku, mengapa aku menabrakmu? Petik 2. Pelayan itu menjawab dengan getir. Bisakah kamu berbicara dengan baik, gadis kecil? Petik 2. Jiang Dayong juga menjadi marah, kami hanya ingin mengetahui kebenaran dari masalah ini, dan kami tidak mengatakan bahwa kami tidak akan kehilangan uang. Kedengarannya sangat bagus. Pelayan itu mengulurkan tangannya, berhenti bicara omong kosong, cepat kehilangan uang, 30.000 yuan. Harvey mengerutkan kening, bukankah hanya 30.000 yuan, apakah perlu mengatakan sesuatu yang begitu jelek? Petik 2. Apa maksudmu dengan 30.000 yuan? Seolah-olah kamu bisa mengeluarkannya. Petik 2. Pelayan itu mencibir, oke, jangan tampar wajahmu untuk membuatmu gemuk, dan jangan lihat kebajikanmu sendiri. Lihat dirimu, apakah kamu memiliki sesuatu yang berharga untukmu? Lagi pula, usia berapa sekarang, kamu masih memakai kain dan sepatu kain? Apakah kamu harus seperti orang tua atau tidak? Petik 2. Wajah Harvey tiba-tiba menjadi dingin ketika mendengar ini. Awalnya, dia dalam suasana hati yang baik hari ini, dan dia juga berencana untuk menetap dan membayar 30.000 yuan. Tapi siapa tahu, wanita ini begitu sombong dan tidak masuk akal. Harvey memandang pelayan dan berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir ada kamera pengintai di sini, mari kita lihat video pengawasan. Jika bibi saya benar-benar memukul Anda, kami secara alami akan membayar 30.000 yuan. Tonton video pengawasan, jika tidak, kami tidak akan membayar uangnya. Jiang Yirou juga jarang menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin ibunya diganggu. Lihatlah video pengawasan, dan semuanya secara alami akan menjadi jelas. Petik 2. Wanita ini, karena mereka tidak setuju, maka tunjukkan video pengawasan untuk dilihat semua orang. Jangan khawatir, jika itu benar-benar kesalahan bibi ini sekarang, kami pasti akan mendapatkan keadilan untukmu, semua. Penonton setuju, ingin memperjuangkan pelayan itu. Namun, ketika pelayan mendengar bahwa dia akan menonton kamera pengintai, dia memalingkan muka, dan ekspresi gelisah muncul di wajahnya. Adegan ini juga jatuh ke mata Harvey. Harvey juga lebih yakin bahwa wanita ini pasti telah memukul Li Suemei. Apa yang masih kamu lakukan? Keluarkan video pengawasan untuk dilihat semua orang. Kata Harvey sambil tersenyum tipis. Tepat ketika pelayan hendak berbicara, sebuah suara aneh Yin dan Yang datang. Bagaimana Anda bisa menonton video pengawasan Jiang Panjincu kami? Anda pikir Anda siapa? Petik 2. Saya melihat seorang pria parubaya gemuk dalam setelan abu-abu dengan punggung besar dan sekelompok penjaga keamanan dan pelayan mengangkat kepala. Dia berjalan dengan dada membusung. Pria parubaya ini adalah Zhu Haikuan, manajer umum Jiang Panjincu. Zhu Haikuan, Anda di sini jika Anda tidak datang lagi, orang-orang akan diganggu oleh mereka. Pelayan itu memutar pinggangnya dan berjalan mendekat, memeluk lengan Zhu Haikuan, dengan ekspresi keluhan di wajahnya. Siapapun dengan mata yang tajam akan tahu bahwa pelayan ini berselingkuh dengan Zhu Haikuan. Sanshan, jangan khawatir, bersamaku, tidak ada yang bisa menggertakmu. Zhu Haikuan berkata dengan bangga, lalu berjalan menuju Harvey dan yang lainnya. Halo, Tuan Zhu, para.
Penonton menyapa Zhu Haikuan dengan tatapan sanjungan dan sanjungan. Bagaimanapun, Zhu Haikuan adalah manajer umum Jiangpan Jinchu, dia bisa makan hitam dan putih di kota Aorus Hills, dan ada orang-orang besar di belakangnya, begitu banyak orang harus memberinya wajah. Zhu Haikuan mengangguk santai, lalu memandang Harvey dan yang lainnya, dan berkata, saya sudah tahu apa yang terjadi. Bibi ini menabrak Sanshan dan memecahkan sebotol Lafite dan iPhone baru. Oleh karena itu, Anda harus membayar kompensasi. Namun, Sanshan mengatakan harga yang salah. Yang harus Anda bayar bukan 30.000, tetapi 60.000. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut semua orang yang hadir tiba-tiba berkedut. Semua orang masuk akal, dan sebotol anggur dan ponsel ini akan dikenakan biaya 30.000 yuan. Tetapi ketika Zhu Haikuan datang, dia langsung menggandakan harganya, yang sudah pemerasan. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun, bagaimanapun, pihak lain adalah Zhu Haikuan. Tadi 30.000, tapi sekarang 60.000. Petik 2. Harvey bertanya dengan senyum tipis. Aku bilang 60.000 adalah 60.000, tetapi kamu tidak setuju. Petik 2. Zhu Haikuan mencibir. Benar-benar tidak puas. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya, kecuali Anda membiarkan kami menonton video pengawasan, setelah menontonnya, jika itu benar-benar kesalahan kami, apakah itu 360.000? Kami akan membayar. Petik 2. Zhu Haikuan mencibir, video pengawasan kalian akan membayar. Jangan lihat. Aku bilang kamu salah, itu sebabnya kamu salah. Cepat dan menyingkir, jangan main-main di sini. Pelayan bernama Mata Sanshan tiba-tiba menyala, ini yang sebenarnya laki-laki, mendominasi dan kuat. Dikatakan bahwa jika Anda kehilangan uang, Anda harus kehilangan uang, dan tidak ada keberatan yang diperbolehkan. Sanshan dengan bercanda tersenyum dan berkata, kamu bajingan yang malang, jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, maka cepatlah kehilangan uang. Jika Tuan Zhu marah, kamu tidak bisa makan dan pergi. Bab 273. Bab 273 Jangan bunuh aku. Anak muda, cepat dan kehilangan uang. Anda tidak mampu menyinggung Tuan Zhu. Petik 2. Ya, jika Anda kehilangan 30.000 sekarang, apa yang akan terjadi sekarang? Petik 2. Dengarkan saran kami, kehilangan uang, lebih sedikit jika kamu punya masalah, kamu harus mengeluarkan uang untuk membeli pelajaran. Para penonton membujuk satu demi satu. Harvey mengabaikan semua orang, tetapi memandang Zhu Haikuan dengan tenang, Tuan Zhu, apakah sedikit tidak masuk akal bagi Anda untuk melakukan ini? Petik 2. Masuk akal. Petik 2. Zhu Haikuan mencibir, Anda memenuhi syarat untuk berdebat dengan saya. Apa? Katakan adalah kebenaran. Benarkah? Petik 2. Harvey menghela nafas, awalnya aku berencana untuk berdebat denganmu, tetapi karena kamu tidak ingin berdebat denganku, maka aku tidak akan memberitahumu. Masuk akal. Petik 2. Apa? Petik 2. Zhu Haikuan tersenyum menghina, kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku. Petik 2. Sekelompok penjaga keamanan dan pelayan segera melangkah maju, menatap Harvey, menatapnya. Kamu tidak layak membiarkan aku melakukannya. Harvey menggelengkan kepalanya, jadi, lebih baik aku memanggil seseorang untuk berunding denganmu. Zhu Haikuan mengambil ponselnya dan melakukan panggilan. Hei, Saudara Liu, saya Haikuan saya sedikit bermasalah di sini, saudara. Bawa seseorang untuk menyelesaikannya. Mudah untuk mengatakan, kesalehan saudara laki-laki saya harus ada. Setelah menutup telepon, Zhu Haikuan mengeluarkan sebatang rokok, Sanshan langsung menunjuk ke sana. Yah, jangan membawa terlalu banyak orang, ini masalah kecil. Petik 2. Pada saat ini, Harvey juga menutup telepon. Haha, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong, ternyata kamu memiliki pendukung. Petik 2. Zhu Haikuan tertawa, menunjuk Harvey dengan jarinya di antara rokok, dan berkata, jika kamu bertemu bos kecil biasa, mungkin aku benar-benar tidak bisa melawannya. Kamu. Sayang sekali kamu bertemu denganku, Zhu Haikuan, jadi kamu ditakdirkan hari ini. Selain itu, bukan hanya kamu, tetapi bajingan yang kamu panggil harus mengikuti. Dengan Tuan Zhu, saya tidak tahu, masalah hidup dan mati, kata Sanshan sinis. Menurut pendapatnya, Harvey, bahkan jika dia mengenal beberapa orang, dia pasti akan mengenal beberapa bajingan kecil yang nakal. Beberapa bajingan kecil berani membandingkan dengan kamar dagang biasa. Berani membandingkan dengan Presiden Liu. Cukup lucu. Para penonton juga menghela nafas dan menggelengkan kepala, merasa bahwa Harvey terlalu bodoh. Aku takut aku akan melihat darah lagi hari ini. Li Suemei berkata dengan marah, Xiao Harvey, ini semua salah Bibi. Kamu seharusnya tidak menyebabkan semua masalah ini. Jika kamu tahu sebelumnya, aku akan membayarnya 30.000 yuan. Jangan khawatir, Bibi. Tidak apa-apa. Petik 2. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Zhu Haikuan menjentikkan jelaga dan berkata sambil tersenyum, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura tenang. Harvey mengabaikan Zhu Haikuan, tetapi membawa keluarga Jiang Yirou untuk mencari tempat duduk. Turun dan tunggu. Hanya menunggu 10 menit. Di luar restoran. 3 atau 4 kendaraan komersial putih dan selusin kendaraan komersial hitam melaju dari kedua sisi jalan, dan kemudian berhenti di pintu masuk Jinchu di tepi sungai pada saat yang bersamaan.
Pintu-pintu van komersial putih terbuka satu demi satu, dan para pria kekar dan pembunuh melompat keluar dari mobil dengan tongkat bisbol. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan kemeja bermotif bunga. Pria parubaya berbaju bunga ini adalah Presiden Kamar Dagang Huaxing, Liu Huaxing. Sial, siapa yang membuat pertempuran lebih besar dari kita? Petik 2. Liu Huaxing meludah dan mengolesi, dan berjalan bersama 20 atau 30 orang. Namun, Liu Huaxing dan yang lainnya tiba-tiba menggigil ketika orang-orang yang galak dan ganas itu melompat keluar dari mobil mengenakan sosok hitam lengan pendek yang ketat, kekar dan agung dengan 5 totem naga yang dibordir di dada mereka. Segera, seorang pria dengan wajah tegas dan sosok tinggi keluar dari mobil. Orang yang datang adalah Zhao Tianxun. Zhao, kakak Zhao, kenapa kamu ada di sini? Petik 2. Liu Huaxing bergegas dengan senyum di wajahnya. Liu tua. Petik 2. Zhao Tianxun melirik Liu Huaxing dan yang lainnya dengan tatapan bingung, kakak Harvey mengalami beberapa masalah, mari kita datang dan menanganinya. Petik 2. Ah. Petik 2. Liu Huaxing tiba-tiba terpana, Harvey Ye mengalami masalah. Petik 2. Yah, ada seorang pria dengan mata pendek yang telah memprovokasi saudara Yor. Petik 2. Zhao Tianxun mengangguk, dan kemudian bertanya, Liu tua, mengapa kamu di sini? Apakah saudara York juga memanggilmu? Petik 2. Tidak, tidak. Petik 2. Liu Huaxing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, seorang teman saya mengalami beberapa masalah dan berkata dia ingin saya datang dan membantu. Petik 2. Di tengah kalimat, wajah Liu Huaxing menjadi pucat. Keringat dingin di keningnya. Itu tidak akan begitu kebetulan, kan? Petik 2. Liu Huaxing menelan ludah, temanku memprovokasi Tuan Harvey. Petik 2. Pergilah, kamu akan tahu ketika kamu masuk. Petik 2. Zhao Tianxun melirik Liu Huaxing dengan dingin, dan kemudian memimpin Liu Huaxing dan ratusan orang lainnya ke Jinchu di tepi sungai. Sepanjang jalan, Liu Huaxing berdoa dalam hatinya, dan orang yang memprovokasi itu pasti bukan Tuan Harvey. Pada saat ini, aula restoran. Zhu Heikuan duduk di kursi dan menikmati pijatan Sanshan. Dia memberi Harveyin senyum dingin dan berkata, nak, kamu bisa terus santai, kamu akan menangis nanti. Seseorang datang. Pada saat ini, seseorang berteriak. Para tamu di restoran segera menyingkir. Saya melihat bahwa Zhao Tianxun masuk dengan tatapan kejam pada sekelompok besar orang. Liu Huaxing mengikuti Zhao Tianxun seperti adik kecil. Kakak Liu, kamu di sini. Mata Zhu Heikuan berbinar, dan dia segera bangkit untuk menemuinya. Terutama ketika dia melihat Liu Huaxing membawa begitu banyak orang ke sini, dia tertawa terbahak-bahak dan merasa bahwa dia memiliki banyak wajah. Para penjaga keamanan dan pelayan di restoran, serta para tamu, ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, Tuan Zhu memiliki banyak wajah, dan dia memanggil lebih dari 100 orang untuk datang ke sini. Sepertinya keluarga pemuda itu sudah selesai hari ini. Itu tidak benar, kamar dagang Huaxing hitam dan putih. Dalam organisasi yang setengah terorganisir, membunuh orang adalah hal biasa. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, mengasihani Harvey dan yang lainnya. Saudara Liu, Anda sangat sopan, saya baru saja meminta Anda untuk membawa lebih dari selusin orang ke sini. Mengapa Anda membawa begitu banyak orang? Maaf. Zhu Heikuan berkata sambil tersenyum, dan kemudian melambaikan tangannya, namun, saudara Liu, yakinlah, saya akan memberikan masing-masing saudara 3,000 yuan amplop merah untuk semua orang yang datang hari ini. Dia melirik Zhao yang ada di sampingnya. Tianxun bertanya, kakak Liu, siapa saudara ini? Dia terlihat begitu heroik dan mendominasi. Zhao Tianxun. Ini adalah agen Tuan Harvey, saudara Zhao, jawab Liu Huaxing. Ah, petik 2. Wajah Zhu Heikuan sangat berubah, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, saudara Zhao, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya ketika Anda datang, jadi saya bisa menjemput Anda secara langsung. Juga, lain kali Anda panggil Tuan Harvey juga. Aku berjanji untuk mengosongkan kotak terbaik. Zhao Tianxun hanya terlihat dingin dan mengabaikan Zhu Heikuan sama sekali. Zhu Heikuan juga tidak keberatan, pria sebesar itu secara alami memiliki kepribadiannya sendiri. Jika Zhao Tianxun terlalu antusias, itu akan membuatnya melihat ke bawah. Kakak Zhu, siapa yang kamu beri aku pelajaran? Petik 2. Liu Huaxing bertanya dengan lemah. Yah, itu anjing tanpa mata. Zhu Heikuan menoleh ke samping dan menunjuk ke arah Harvey, yang duduk tidak jauh, dengan sebatang rokok di mulutnya, dengan senyum yang bukan senyuman. Ketika dia melihat Harvey, Liu Huaxing merasa matanya gelap dan dia hampir pingsan. Setelah itu, Liu Huaxing menghela nafas, menepuk bahu Zhu Heikuan, lalu mengikuti Zhao Tianxun dan berjalan menuju Harvey. Zhu Heikuan tidak bereaksi, berpikir bahwa apa yang disampaikan Liu Huaxing kepadanya berarti membungkusnya. Kakak Liu, cukup untuk mengalahkan mereka, jangan bunuh mereka, aku akan meminta mereka untuk kehilangan uang. Zhu Heikuan berteriak dari belakang. Itu benar, mereka harus membayarku 60,000 yuan. Sanshan juga berkata sambil tersenyum. Namun, detik berikutnya. Setelah Zhao Tianxun, Liu Huaxing dan lebih dari 100 orang lainnya berjalan di depan Harvey, mereka membungkuk ke arah Harvey dan berteriak serempak. Tuan Harvey. Suara itu keras dan memekakkan telinga, bergema di seluruh restoran. Harvey. Harvey Ye. Apakah dia Tuan Harvey? Zhu Heikuan dan semua orang yang hadir tercengang pada saat yang sama, dan merasakan guntur tumpul meledak di benaknya.
Pelayan bernama Sanshan menutup mulutnya dengan erat, mencegah dirinya berteriak. Bab 274. Bab 274, naga tersembunyi datang. Semua orang benar-benar terpana, dan gelombang besar meledak di hati mereka. Terutama Zhu Haikuan dan Sanshan, ekspresi wajah mereka semakin kaya. Tuan Harvey. Sutra gantung di depannya mengenakan setelan sepatu kain ternyata adalah Tuan Harvey. Zhu Haikuan tega memukulnya sampai mati. Segera setelah dia dipindahkan dari provinsi Guangdong Barat, dia mendengar tentang perbuatan guru Harvey. Apa yang dia kagumi oleh kakeknya adalah gips 5 tubuh di tanah, dan dia selalu mencari kesempatan untuk memberi penghormatan kepada sosok seperti dewa ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa pemuda yang duduk di depannya adalah Tuan Harvey? Sebelum pertemuan ini, dia menyinggung orang sampai mati. Lelucon ini terlalu besar, kan? Adapun orang-orang di kerumunan yang mengejek Harvey barusan, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap Harvey. Semakin Zhu Haikuan memikirkannya, semakin marah dia, jadi dia bergegas dan menamparkan wajah pelayan bernama Sanshan. Ah! Sanshan menjerit dan terbang sejauh 2 atau 3 meter, berdarah dari sudut mulutnya, dan wajahnya bengkak. Itu semua, pelacur yang selingkuh dari Lao Su, aku memarahi pamanmu. Zhu Haikuan menendang beberapa tendangan lagi. Tuan Zhu, saya tidak seharusnya berbohong, saya seharusnya tidak pintar, dan saya tidak boleh serakah akan uang. Sanshan memeluk kepalanya dan berteriak, menangis dengan getir. Dia berpikir bahwa Harvey, Li Suemei dan yang lainnya miskin, dan mereka tidak berani melawan jika mereka diganggu. Tetapi siapa yang tahu bahwa Harvey, yang tampaknya biasa-biasa saja, ternyata adalah Harvey Ye yang terkenal. Dia menyesalinya sekarang. Jelas bahwa Harvey Ye hanya satu langkah darinya, jika dia bisa menyanjung dirinya sendiri, itu sudah cukup untuk mencapai langit dalam satu langkah. Tapi dia bodoh dan putus asa, dan langsung menyinggung Tuan Harvey sampai mati. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terdiam dan tidak berani mengeluarkan suara. Jiang Dayong dan Li Suemei tidak tahan, mereka ingin mencegah mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa ketika mereka melihat bahwa Harvey tidak berbicara. Terutama Li Suemei, ketika dia memikirkan Sun Sun berteriak di rumah sakit sebelumnya, hatinya terasa kosong untuk sementara waktu. Setelah menendang beberapa kali berturut-turut, Zhu Haikuan bergegas ke Harvey. Dia mengangguk dan membungkuk, disertai dengan senyum dan berkata, Tuan Harvey, saya memiliki mata tetapi saya tidak tahu Gunung Tai, dan saya menabrak Anda. Saya harap Anda memiliki banyak orang. Tidak peduli dengan orang kecil ini. Pria sepertiku. Pria kecil. Petik 2. Harvey mencibir, bukankah tadi agak canggung? Kau tidak hanya ingin aku membayarmu uang, tapi juga mencari seseorang untuk membunuhku. Tetapi kamu tidak mau. Petik 2. Harvey. Tuan Harvey, kamu bercanda, aku beraninya aku meminta uangmu, hampir seperti aku ingin menghormatimu. Adapun membunuhmu, itu lelucon yang lengkap Zhu Haikuan. Menyeka keringat dingin dari dahinya, lalu dengan cepat mengeluarkan dompet dan mengeluarkannya darinya. Dia mengambil kartu bank dan menyerahkannya kepada Harvey. Tuan Harvey, ini 1 juta, anggap saja sebagai kehormatan bagi saya, kata sandinya 68. Harvey mengambil kartu bank dan berkata dengan ringan, saya dalam suasana hati yang baik malam ini, dan saya tidak ingin membunuh orang. Petik 2. Mendengar ini, Zhu Haikuan sangat gembira. Namun kalimat selanjutnya langsung membuatnya jatuh dari surga ke neraka. Namun, hukuman mati dapat dihindari, dan kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey melemparkan puntung rokok ke tanah, menginjaknya dengan satu kaki, lalu berdiri dan berjalan keluar, hanya menyisakan satu kalimat. Hancurkan toko ini. Petik 2. Oke, Tuan Harvey. Liu Waxing menjawab, lalu menyingsingkan lengan bajunya, saudara-saudara, bekerja. Ya. Sekelompok adik laki-laki mengangkat tongkat baseball mereka, bersemangat tanpa henti. Merupakan kehormatan besar untuk dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Harvey. Tuan Harvey, saya mohon, jangan hancurkan, jangan hancurkan. Zhu Haikuan menangis dan mencoba mengejar, tetapi ditendang kembali oleh Liu Waxing. Dia berjuang untuk bangun lagi dan berteriak dengan suara serak, Tuan Harvey, saya adalah orang yang dikirim oleh keluarga Yuan di Provinsi Guangdong Barat untuk mengurus restoran ini, Anda tidak dapat melakukan ini. Ini adalah Provinsi Guangdong Barat. Lagi. Sepertinya dia harus pergi sesegera mungkin untuk menaklukkan Guangdong Barat ini. Harvey menyipitkan matanya dan meninggalkan restoran tanpa melihat ke belakang. Tak lama kemudian, terdengar suara berderak dari belakang. Para tamu di restoran semakin ketakutan dan menjerit dan berlari keluar restoran, karena takut melukai diri mereka sendiri. Sampai mereka keluar dari restoran, Jiang Dayong dan Li Suemei sama-sama merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun mereka juga tahu bahwa Harvey menjanjikan sekarang, mereka tidak pernah berharap energi Harvey menjadi begitu besar sekarang. Tidak hanya begitu banyak orang dapat dipanggil dengan satu panggilan telepon, tetapi semua orang menghormatinya dan memanggilnya Tuan Harvey. Bibi, ini 1 juta yuan, yang merupakan kompensasi Zhu Haikuan atas kerusakan spiritualmu. Dengan uang ini, kamu dapat menyewa toko di pasar petani dan meminta beberapa pekerja kecil untuk menjual pancake bersama. Dengan cara ini, kamu akan tidak perlu khawatir tentang itu di masa depan. Matahari sangat terik. Petik 2. Harvey tersenyum hangat dan menyerahkan kartu bank itu kepada Li Suemei. Faktanya, Harvey berencana memberikan uang untuk menghidupi keluarga Jiang Dayong. Namun, saya pikir keluarga Jiang Dayong pasti tidak akan menerimanya, jadi mereka menggunakan metode ini.
Aku tidak bisa, aku sama sekali tidak bisa. Jiang Dayong melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, Harvey, Paman Jiang tahu bahwa kamu sedang berjanji sekarang. Namun, uang ini diberikan kepadamu oleh Zhu Haikuan, dan kita tidak boleh memintanya. Petik 2. Ya, Xiao Fang, ambil kembali uangnya. Petik 2. Li Suemei juga menggelengkan kepalanya, tidak mau menerimanya. Saudara Harvey, ini terlalu banyak uang, beraninya orang tuaku menerimanya. Jiang Yirou juga menjawab. Harvey menggaruk kepalanya dan berkata, Paman Jiang, bahkan jika saya meminjamkannya kepada Anda, dapatkah Anda membayarnya kembali kepada saya ketika Anda menghasilkan uang? Jika ini tidak berhasil, itu berarti Paman Jiang dan Bibi tidak mengambilnya. Aku sebagai milikmu. Sobat, aku tidak akan berani mengunjungi rumahmu di masa depan. Petik 2. Ini. Petik 2. Jiang Dayong dan Li Suemei saling memandang, sedikit ragu-ragu. Oke, kalau begitu Paman Qian Jiang akan menerimanya. Petik 2. Jiang Dayong mengambil kartu bank dan berkata, namun, kami pasti akan mengembalikan uang itu kepada Anda di masa depan. Oke. Saya tahu. Petik 2. Harvey mengangguk dengan geli. Segera, Harvey meminta Zhao Tianxun mengirim mobil untuk membawa kembali keluarga Jiang Dayong dan membiarkan yang lain bubar. Lalu biarkan Zhao Tianxun mengantar George Bartonnya ke klub Hinia. Dalam perjalanan kembali ke clubhouse, Harvey tiba-tiba menerima telepon dari Mu Erlene. Harvey, di mana kamu? Petik 2. Suara cemas Mu Erlene terdengar. Aku sedang dalam perjalanan kembali, ada apa? Petik 2. Harvey bertanya dengan curiga. Paviliun Naga Tersembunyi telah datang dan mengatakan bahwa mereka ada hubungannya denganmu. Paviliun Naga Tersembunyi. Petik 2. Harvey tercengang, sepertinya aku tidak ada hubungannya dengan Paviliun Naga Tersembunyi, apa yang akan terjadi? Mereka ada hubungannya denganku. Petik 2. Aku juga, aku tidak tahu, mereka tidak mengatakan apa-apa, kamu harus segera kembali. Petik 2. Oke, aku akan segera ke sana. Petik 2. Jawab Harvey, lalu menutup telepon. Teleponnya. Sebagai tim perlindungan nasional pertama di Tiongkok, Paviliun Naga Tersembunyi adalah kepala yang lebih tinggi dari Istana Jiwa Naga, menjaga perbatasan selatan Tiongkok. Tapi mengapa mereka tiba-tiba menemukan diri mereka sendiri? Apa tujuan mereka? Harvey mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya. Kakak Harvey, ada apa? Apa yang terjadi? Petik 2. Zhao Tianxun melirik kaca spion dan bertanya. Harvey tidak menyembunyikannya, dan menjawab dengan jujur, Paviliun Naga Tersembunyi telah mengirim seseorang, dan dia berada di klub Hinia sekarang, dan dia berkata dia ada hubungannya denganku. Tapi aku tidak mengerti, apa akan mereka lakukan dengan saya? Petik 2. Zhao Tianxun menggelengkan kepalanya, Saudara Yor, saya juga tidak tahu ini, saya akan tahu kapan saya kembali. Petik 2. Bab 275. Bab 275, Kejahatan Keji. 20 menit kemudian, mobil tiba di Hinia Club. Saya melihat 7 atau 8 kendaraan off-road hitam diparkir di pintu, dengan pola keran emas seperti aslinya yang dicat semprot di badan, memberi orang perasaan khusyuk dan khusyuk. Setelah memarkir mobil, Harvey berjalan lurus menuju clubhouse, sementara Zhao Tianxun mengikuti di belakangnya. Berjalan ke aula clubhouse, saya melihat lebih dari selusin pria berseragam hitam dan lencana kepala naga emas berdiri tegak di dalam. Salah satunya mengenakan seragam hitam, seorang pemuda tegap dengan kepala datar, hidung mancung, dan mata burung nasar, sedang membolak-balik majalah. Orang-orang ini memiliki pinggang yang menonjol, dan sekilas mereka terlihat seperti laki-laki. Selain itu, semua orang bukan orang biasa, dan basis kultivasi berkisar dari tahap tengah hari yang diperoleh hingga tahap tengah bawaan, dan mereka semua adalah pejuang. Staf dan tamu di clubhouse memandang sekelompok orang ini dengan rasa ingin tahu yang besar, tidak mengetahui siapa orang-orang ini, apalagi apa yang ingin mereka lakukan. Namun, aura yang memancar dari kelompok orang ini sangat dingin dan ganas, membuat mereka tidak berani bergerak, apalagi mengeluarkan suara keras. Di seluruh aula, kecuali suara pria kuat yang membolak-balik majalah, tidak ada suara, dan anehnya agak sunyi. Pop, pop, pop. Pada saat ini, suara langkah kaki yang mantap masuk. SSSTTT. Selusin pria tampak seperti belati, menoleh untuk melihat ke atas. Harvey melihat. Kembalinya Harvey, Mu Erlene segera menjadi tulang punggung, dan buru-buru menyapanya. Harvey mengangguk ringan, tidak berbicara, tetapi menatap sekelompok orang. Hehe, Presiden Harvey, kamu kembali. Petik 2. Pria kekar itu melemparkan majalah itu dan berjalan menuju Harvey, tampak arogan. Harvey menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak tahu mengapa kalian semua dari Paviliun Naga Tersembunyi datang ke sini untuk mencariku di malam hari. Apa alasannya? Petik 2. Saya Yang Zechan, Kapten Divisi 13 Paviliun Naga Tersembunyi. Orang kuat itu mengambilnya dari sakunya. Sebuah buku hitam dengan kepala naga emas tercetak di atasnya keluar dan menunjukkan pandangan kepada Harvey. Setelah itu, dia menatap Harvey dengan saksama dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami, Paviliun Yinlong, menerima laporan dan mendengar bahwa Presiden Harvey terkait dengan banyak pembunuhan, yang secara serius membahayakan keselamatan Aurus Hills. Oleh karena itu, Presiden Harvey, silakan datang dengan kami. Petik 2. Suara itu jatuh. Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong, Wu Yupeng dan lainnya semua tegang, mata mereka dingin, dan mereka siap bertarung kapan saja. Baru kemudian staf dan tamu lain di klub kembali sadar. Ternyata orang-orang ini akan menangkap Harvey. Tapi,
Tapi mereka terlalu berani, bukan? Yang di depanku adalah Harvey Ye yang terkenal yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Ekspresi Morlene juga berubah, dan alisnya mengerutkan kening. Kapten Yang, apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan kamu mencari Harvey hanya untuk mengobrol, tetapi mengapa kamu menangkapnya sekarang? Petik 2. Yang Zechen mencibir dan berkata, jika aku tidak mengatakan itu, bagaimana jika Harvey melarikan diri? Petik 2. Kamu. Petik 2. Morlene memelototi matanya yang indah dan berkata, Kapten Yang, bahkan jika Harvey benar-benar terkait dengan kasus pembunuhan, itu dari Departemen Pertahanan. Apa hubungannya denganmu? Petik 2. Penjahat biasa dapat diserahkan ke Badan Pertahanan, tetapi Harvey bukan penjahat biasa. Beberapa hal yang telah dia lakukan telah sangat mempengaruhi jaminan sosial dan sangat keji. Kami punya alasan untuk membawanya kembali untuk menyelidiki. Yang Zechen tampak bangga. Karena itu hanya kecurigaan, mengapa menangkap orang? Tunjukkan bukti nyata jika kamu memiliki kemampuan. Balasmu elegi. Mengapa kami perlu menjelaskan begitu banyak kepada Anda ketika kami menangkap orang-orang di Paviliun Naga tersembunyi? Kami mengatakan bahwa Harvey bersalah, maka dia secara alami bersalah. Anda berani mengatakan bahwa dia tidak pernah membunuh siapapun. Apakah dia tidak pernah melakukannya? Kerusakan. Petik 2. Yang Zechen mencibir. Morlene mengerutkan kening. Tampaknya orang ini bertekad untuk menangkap Harvey. Selain itu, melihat postur ini, orang ini tampaknya memiliki dendam terhadap Harvey. Tapi dia benar-benar tidak mengerti, kapan Harvey menyinggung orang-orang di Paviliun Yinlong. Jika Anda benar-benar menyinggung Paviliun Yinlong, maka Anda akan berada dalam masalah. Paviliun Naga tersembunyi, sebagai tim untuk melindungi negara di Cina, hanya mematuhi perintah tingkat atas Cina, energinya mencapai langit dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Hanya saja yang membuat Morlene paling bingung adalah mengapa Paviliun Yinlong bahkan mengurus masalah ini. Bukankah tugas mereka untuk menjaga perbatasan dan menjaga orang-orang tetap aman? Semakin dia memikirkannya, semakin Morlene merasa ada konspirasi di dalamnya. Ketika Yang Zechen melihat bahwa Morlene berhenti berbicara, dia tersenyum menghina dan melambaikan tangannya, ambil itu. Selusin pria berseragam hitam bergegas maju, siap untuk menangkapnya. Aku mengerti siapa di antara kalian yang berani. Teriak Zhao Tianxun, menghalangi Harvey secara langsung. Wang Qi, Zhang Mang dan yang lainnya juga menatap pria berbaju hitam lainnya. Penjaga keamanan dan pelayan di clubhouse juga berkumpul. KKK. Selusin pria berseragam hitam langsung mengeluarkan pistol mereka dan menunjuk Zhao Tianxun dan yang lainnya. Dari menggambar pistol, memuat pistol hingga membidik, dalam sekali jalan, dibutuhkan kurang dari 2 detik. Terlatih dengan baik. Segera, atmosfer di seluruh aula ditekan, dan asap bubuk mesiu yang tak terlihat memenuhi udara. Selain itu, pada saat ini, saudara-saudara dari kamar dagang Wulong yang diatur di sekitar rumah klub Hinia semuanya berlari, bergegas ke aula, dan mengepung 3 lantai dalam dan 3 lantai luar. Suasana menjadi lebih tegang. Namun, wajah Yang Zechen tenang, dan dia tidak takut sama sekali. Dia bercanda tersenyum dan berkata, Presiden Harvey, apa yang Anda coba lakukan ketika Anda mengumpulkan begitu banyak orang di dekatnya? Bukankah ini mempengaruhi jaminan sosial? Mengganggu jaminan sosial dan menimbulkan ancaman bagi anggota Paviliun Yinlong. Paviliun Yinlong kami akan memiliki alasan yang cukup untuk memusnahkan Anda. Setelah berbicara, Yang Zechen memandang Zhao Tianxun dan dengan provokatif. Wang Qi dan yang lainnya, ayo, asalkan kamu tidak takut melibatkan Presiden Harvey dan kamar dagang Wulong, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Wang Qi, Zhang Mang, dan lainnya juga siap untuk memulai. Mereka telah lama diyakinkan oleh karakter dan kekuatan Harvey, jadi jika ada yang berani menggerakkan saudara York, mereka tidak akan ragu untuk memperjuangkannya. Ayo, jangan ragu, lakukan, aku menunggu, Yang Zechen berkata sambil mencibir, dan mengaitkan jarinya ke Zhao Tianxun dan yang lainnya. Sial, apakah kamu mencari kematian? Jangan terlalu sombong, aku di sini untuk membunuhmu, kakak Harvey, kamu takut omong kosong, bertarung saja dengan mereka. Zhao Tianxun dan yang lainnya berteriak keras. Kembali. Harvey mengangkat tangannya. Kakak Harvey, apakah kamu tidak takut? Petik 2. Ya, itu tidak seperti kamu. Zhao Tianxun dan yang lainnya benar-benar tidak mengerti. Mundur. Harvey mendengus lagi. Morlene juga sepertinya tahu apa yang dipikirkan Harvey, jadi dia juga mengedipkan mata pada Zhao Tianxun dan yang lainnya. Zhao Tianxun dan yang lainnya mengepalkan tinju mereka, pembuluh darah mereka meledak. Meskipun mereka sangat marah, mereka tidak berani melanggar perintah Harvey, jadi mereka menyingkir. Meskipun Harvey sangat kesal dengan provokasi Yang Zechen, dia tidak kehilangan akal. Mudah bagi Harvey untuk membunuh Yang Zechen dan selusin pria berseragam hitam lainnya. Tapi, jika Anda melakukannya, itu benar-benar akan menyebabkan masalah besar. Bab 276. Bab 276, Balas Dendam Publik. Harvey tidak takut dengan Paviliun Naga tersembunyi. Jika dia benar-benar mengganggu dirinya sendiri, membunuh orang dan pergi ke ujung dunia adalah masalah besar. Namun, saya tidak lagi sendirian, dan ada banyak saudara di sekitar saya, jadi saya tidak bisa mengabaikan mereka. Setelah Paviliun Yinlong benar-benar terprovokasi, saya khawatir kamar dagang Wulong akan benar-benar musnah, dan banyak saudara akan terbunuh. Ini bukan yang ingin dilihat Harvey. Tidak bijaksana untuk melibatkan semua orang demi suasana hati sesaat. Melihat Harvey dapat menanggung ini, Yang Zechen sedikit menyipitkan matanya.
Dia tersenyum dan berkata, Presiden Harvey yang dikabarkan berani bertarung dan berani membunuh, dan dia adalah pria hebat. Mengapa Presiden Harvey yang saya lihat hari ini tidak sesuai dengan rumor? Apakah Presiden Harvey takut? Harvey bertemu dengan tatapan Yang Zechen dan bertanya dengan ringan, Kapten Yang, Anda memeluk saya seperti ini, apakah saya memiliki dendam terhadap Anda? Oleh karena itu, Harvey juga mencium bau konspirasi. Berbicara secara logis, paviliun naga tersembunyi tidak akan mengurus masalah ini. Kalau tidak, mengapa kamar dagang lain, tuan lain, mereka tidak peduli, tetapi mereka ingin mengendalikan diri. Yang Zechen mendekati Harvey, merendahkan suaranya dan berkata, apakah ada kebencian, apakah Presiden Harvey tidak tahu di dalam hatinya? Petik 2. Mata Harvey membeku. Kalimat ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Yang Zechen memang memiliki dendam padanya. Hanya saja Harvey tidak bisa mengerti, kapan dia memiliki dendam padanya. Setelah berbicara, Yang Zechen tertawa dan berkata dengan keras, Presiden Harvey, Anda terlalu banyak berpikir. Kami adalah tim perlindungan nasional China. Kami selalu bertindak sesuai dengan hukum. Bagaimana dendam pribadi bisa terlibat? Petik 2. Setelah berbicara, Yang Zechen melambaikan tangannya dan berkata, Presiden Harvey, ayo pergi, jika kamu benar-benar tidak melakukan kejahatan, kami secara alami akan membiarkanmu kembali. Petik 2. Oke, aku akan ikut denganmu. Petik 2. Harvey mengangguk. Dan setuju. Kemudian, di bawah kepemimpinan Yang Zechen, Harvey mengikuti keluar dari clubhouse. Namun, begitu mereka sampai di pintu, sebuah Lamborghini hitam mendesing dan berhenti tepat di pintu. Pintu terbuka, dan Lin Jianfeng, yang tinggi dan lurus, keluar dari mobil dengan pakaian modis. Ketika dia melihat Harvey, Lin Jianfeng tiba-tiba tersenyum dan bergegas menemuinya. Kakak Harvey, akan ada balapan mobil besok malam di puncak tingkat pertama, apakah kamu tertarik untuk ikut bersenang-senang? Petik 2. Namun, di tengah kata-kata, ekspresi Lin Jianfeng berubah. Dia juga memperhatikan Yang Zechen dan yang lainnya. Wajah Lin Jianfeng tenggelam, Yang Zechen, apa yang kamu lakukan? Hei, bukankah ini Kapten Lin yang terkenal dari Istana Jiwa Naga, mengapa dia seorang pria sekarang? Petik 2. Yang Zechen memandang Lin Jianfeng, dan bercanda, Kapten Lin, aku tidak menyangka kamu akan dikeluarkan dari Istana Jiwa Naga. Petik 2. Pria berseragam hitam lainnya juga tertawa sinis. Mereka semua menganggapnya sebagai kehormatan tertinggi mereka untuk bergabung dengan tim Protektorat Shenzhou. Tapi kalau ada yang dipecat, mereka merasa malu. Dikeluarkan hanya dapat berarti bahwa Anda telah melakukan kesalahan besar, dan bahwa Anda tidak kompeten. Tapi apapun alasannya, Yang Zechen dan yang lainnya memandang rendah Lin Jianfeng. Yang Zechen, apakah aku sudah diusir, dan itu ada hubungannya denganmu? Petik 2. Mata Lin Jianfeng menjadi dingin dan dia berkata, aku hanya ingin bertanya, apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak menjaga perbatasan selatan dengan baik? Apakah itu? Juga, kemana Anda akan membawa saudara ipar saya? Petik 2. Kami sedang melakukan sesuatu di paviliun naga tersembunyi, apakah kami perlu memberitahumu? Petik 2. Yang Zechen mengangkat alisnya dan memarahi dengan suara yang dalam, minggir, anjing yang baik tidak akan menghalangi, mencari kematian. Lin Jianfeng, perhatikan sikapmu, Yang Zechen menatap Lin Jianfeng dengan dingin, jika Anda tidak diusir dari Istana Jiwa Naga, mungkin saya akan memberi Anda 3 poin. Tapi sekarang, di mata saya, Anda bukan kentut. Saya memiliki sikap ini, mengapa? Aura Lin Jianfeng meletus, kemarahan melintas di matanya, jelas sangat kesal. Jianfeng, ayo pergi, kata Harvey ringan. Dia tidak ingin melibatkan Lin Jianfeng. Saudara York, anak ini berpikiran sempit dan kejam. Dia pasti tidak memiliki niat baik ketika dia membawamu pergi, kata Lin Jianfeng. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Harvey tersenyum ringan dan menepuk bahu Lin Jianfeng. Anjing yang hilang, Yang Zechen berkata dengan mengejek, dan kemudian membawa Harvey ke dalam mobil. Segera, beberapa kendaraan off-road hitam meninggalkan klub Hinia. Segera setelah mobil pergi, Lin Jianfeng buru-buru bertanya, saudarimu, saudara Zhao, apa yang terjadi di sini, mengapa orang-orang dari paviliun Yinlong tiba-tiba datang untuk menangkap saudara York? Saudara York seharusnya tidak melakukan apapun untuk membahayakan keselamatan Shenzhou. Ada apa? Kami juga tidak tahu itu. Muerlene menggelengkan kepalanya, mencoba untuk tetap tenang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, baru saja Harvey bertanya kepada Yang Zechen apakah dia memiliki dendam terhadapnya. Saya pikir kita harus memeriksa Yang Zechen ini untuk melihat siapa dia. Namun, identitas keempat tim perlindungan nasional semuanya ini rahasia, bagaimana kita memeriksanya? Petik 2. Ketika saya mengobrol dengan saudara-saudara lain di kuil Jiwa Naga, saya mengetahui bahwa Yang Zechen tampaknya berasal dari keluarga yang di Longcheng. Kepala keluarga yang di Longcheng memiliki 3 putra, dan Yang Dongsheng adalah yang tertua. Yang Zechen tampaknya adalah anak kedua, dan Yang Yunfei adalah anak ketiga. Saya tidak tahu apakah berita ini akan membantu. Petik 2. Lin Jianfeng mengatakan semua yang dia tahu. Keluarga Longcheng yang. Petik 2. Mata Muerlene melebar ketika dia mendengarnya. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya juga sangat mengubah wajah mereka. Ada apa? Petik 2. Lin Jianfeng bertanya dengan curiga. Tidak heran Yang Zechen ingin menangkap Harvey dengan nama. Ternyata dia benar-benar memiliki kebencian. Muerlene tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Kakakmu, ada apa? Petik 2. Lin Jianfeng tampak bingung.
Mu Erlene tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan jujur, Yang Yunfei datang ke Aorus Hills beberapa hari yang lalu, memprovokasi Harvey, dan mencoba membunuh Harvey dengan bantuan He Pingchuan, kepala Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil. Sebaliknya, He Pingchuan dan Yang Yunfei mereka semua dibunuh oleh Harvey. Petik 2. Jadi. Petik 2. Lin Jianfeng mengangguk dan berkata dengan dingin, Yang Zechen, penjahat ini, berani membalaskan dendamnya. Balas dendam pribadi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh saudara Yor, jadi dia menggunakan Yinlong. Paviliun datang untuk menekan saudara Yor. Ini cara yang baik. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Petik 2. Tanya Mu Erlene. Lin Jianfeng mengerutkan kening dan berkata, sekarang saudara Yor telah dibawa pergi, sekarang kami hanya dapat menemukan cara untuk menghubungi Guru Li dari Paviliun Yinlong. Selama Anda menjelaskan situasinya kepada Guru Li, untuk masalah yang balas dendam pribadi Zechen, Tuan Li pasti akan menghukumnya. Aku juga akan membebaskan saudara Yor. Tapi yang terpenting sekarang adalah bisa menghubungi Guru Li Jing. Kan? Petik 2. Mu Erlene menjawab, dan kemudian berkata, Tuan dari Tuan. Ini adalah saudara laki-laki Harvey, dan sekarang setelah Harvey ditangkap, dia pasti tidak akan mengabaikannya. Petik 2. Ah. Petik 2. Lin Jianfeng tercengang, apakah penguasa kerajaan adalah saudara laki-laki Sun? Petik 2. Ya, tahukah kamu? Tanyamu dengan nada eksentrik. Aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Lin Jianfeng menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Jianfeng pernah ke Aorus Hills belum lama ini, tetapi karena beberapa hal, dia tidak nyaman untuk bertemu dengan Xi Yingyang, jadi dia tidak mengetahuinya. Tidak hanya penguasa kerajaan, tetapi juga Presiden Asosiasi Wushu Shenzhou, Ning Jincheng dan Harvey, juga berteman. Kata Mu Erlene lagi. Apa? Petik 2. Lin Jianfeng membuka mulutnya karena terkejut, Presiden Ning juga teman Brother Yor. Petik 2. Bab 277. Bab 277, Seram dan Ganas. Lin Jianfeng benar-benar terkejut dengan dua berita yang dikatakan Mu Erlene. Ya ampun, saudara York memiliki latar belakang yang menakutkan, itu benar-benar tersembunyi. Tidak heran saudara York begitu tenang sekarang. Lin Jianfeng mendecakkan lidahnya, apakah itu Tuan Xi Jing atau Presiden Ning, Anda dapat menghubungi Tuan Li Jing. Dan mereka semua memenuhi syarat untuk berbicara dengan Li Jingzhu pada pijakan yang sama. Dengan dua dewa besar ini di sekitar, tidak apa-apa untuk menemukan saudaramu. Xi Jing, silakan hubungi Presiden Ning, Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Mereka awalnya berencana untuk membawa semua orang dari kamar dagang Wulong untuk menyelamatkan Brother York. Tapi sekarang, melihatnya, sepertinya itu tidak perlu. Namun, justru karena inilah Zhao Tianxun dan yang lainnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang saudara York. Irlene tidak hanya kuat dalam kekuatan pribadi, tetapi juga memiliki latar belakang yang setinggi langit, sulit untuk mengikuti Irlene untuk bergaul dengannya. Sementara itu, beberapa kendaraan off-road hitam secara bertahap meninggalkan daerah perkotaan Aorus Hills dan melaju menuju pinggiran kota. Harvey melirik keluar jendela dan bertanya, Kapten Yang, kemana Anda akan membawa saya? Anda akan mengetahuinya nanti. Yang Zechen tersenyum muram, dan kemudian berkata, Presiden Harvey, kita akan pergi. Relatif rahasia, jadi saya harap Anda bisa bekerja sama. Setelah berbicara, Yang Zechen mengeluarkan penutup mata dari logam hitam dan menyerahkannya kepada Harvey. Tidak masalah. Harvey tersenyum dan menutup matanya. Melihat kerjasama Harvey, Yang Zechen mencibir di sudut mulutnya. Saya pikir orang ini sangat sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang saya masih diperas sampai mati sendirian. Harvey tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Yang Zechen, tetapi menyilangkan kaki Erlang dengan ekspresi santai di wajahnya, menutup matanya dan tidur siang. Bagaimanapun, para prajurit akan memblokir, air akan menutupi, dan orang-orang ini benar-benar tidak menimbulkan ancaman baginya. Bahkan dengan mata tertutup, dia dapat dengan mudah membunuh mereka dalam hitungan detik. Mobil melaju sekitar 1 jam atau lebih. Presiden Harvey, ini dia, kamu bisa melepas penutup matanya. Petik 2. Yang Zechen berkata dengan ringan. Begitu cepat. Petik 2. Harvey melepas penutup matanya, menguap, dan meregangkan tubuh. Yang Zechen sangat kesal, mentalitas orang ini terlalu stabil, kan? Di masa lalu, burung hantu raksasa, pencuri dari Jiangyang, dan penjahat yang telah membahayakan keamanan Tiongkok di masa lalu, begitu mereka ditangkap sendiri, mereka semua pengecut seperti anjing, dan beberapa bahkan takut untuk kencing di celana. Tapi kenapa anak ini tidak takut sama sekali, seperti sedang berlibur? Yang Zechen mencibir, Presiden Harvey, mentalitas Anda sangat bagus. Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin menunjukkan kejutan? Takut. Maaf, saya selalu menjadi manusia. Dengan hati yang besar, bahkan jika langit runtuh, saya masih bisa tidur nyenyak. Benarkah? Petik 2. Yang Zechen menyipitkan mata dan tersenyum, Presiden Harvey, saya harap Anda akan tetap dalam suasana hati yang baik nanti. Petik 2. Setelah berbicara, Yang Zechen kata setelah menunggu, mereka membawa Harvey keluar dari mobil. Ketika saya turun dari mobil, saya diperkenalkan ke sebuah bangunan yang tingginya 20 atau 30 meter. Setiap bangunan terbuat dari beton bertulang, seperti benteng yang tebal. Lingkungan dikelilingi oleh jaring baja, dan di pinggiran jaring baja adalah pegunungan, dan tidak mungkin untuk mengatakan di mana itu. Namun, yang pasti ini pasti salah satu markas rahasia Paviliun Naga tersembunyi. Segera, Yang Zechen membawa Harvey ke sebuah gedung.
Melalui beberapa koridor, Harvey dibawa ke sebuah rumah kedap udara. Dinding di ruangan itu terbuat dari logam khusus, yang sekilas tidak bisa dihancurkan, dan saya khawatir akan sulit untuk meledakannya dengan rudal. Di tengah ruangan ada kursi yang terbuat dari logam khusus, terhubung ke lantai logam, yang seharusnya digunakan untuk menginterogasi tahanan. Presiden Harvey, duduk. Petik 2. Yang Zechen menunjuk ke kursi. Meskipun dia pikir kursi itu agak aneh, Harvey tidak terlalu memikirkannya dan langsung duduk di atasnya. Tetapi saat Harvey duduk, dia mendengar suara kakak. Hanya dalam 1 detik, tangan, kaki, dan leher Harvey dikunci oleh rantai logam tebal, dan seluruh orang Harvey terpenjara dengan kuat di kursi. Namun, bahkan jika dia terjebak, Harvey tetap tenang dan tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Yang Zechen tersenyum sedih dan berkata, Presiden Harvey, saya benar-benar tidak mengharapkan Anda untuk bekerja sama begitu banyak. Jika saya tidak mengenal Anda, saya benar-benar berpikir Anda adalah warga negara yang baik. Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, Kapten Yang, ini bukan masalahnya. Pertanyaan apakah saya harus bekerja sama atau tidak adalah terutama jika saya ingin pergi, kursi dan ruangan ini tidak akan dapat menjebak saya. Petik 2. Presiden Harvey, Anda sangat sombong. Anda adalah seorang pejuang, dan tidak ada seorang pun di sana. Bisakah Anda terjebak? Petik 2. Yang Zechen tertawa dan berkata, saya tidak akan berbohong kepada Anda, ruangan ini semua terbuat dari logam super yang baru dikembangkan oleh Senzu. Biayanya setidaknya 50 juta untuk membangun ruangan seperti itu. Begitu Anda memasuki ruangan ini, jika itu adalah naga, Anda harus melingkarkannya untuk saya, dan jika itu adalah harimau, Anda harus berbaring untuk saya juga. Bahkan jika Anda seorang pejuang, Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Petik 2. Benarkah? Kedengarannya luar biasa. Harvey cemberut, dan kemudian berkata, Kapten Yang, tidak ada orang lain di sini, katakan padaku, bagaimana aku menyinggungmu. Yang. Zechen menatap Harvey, dan berkata-kata demi kata, nama saudaraku adalah Yang Yunfei. Oh. Petik 2. Harvey sedikit menyipitkan matanya, ternyata sampah itu adalah saudaramu, tidak heran. Jadi, Kapten Yang tidak akan ragu untuk membalas dendam pribadi untuk saudara sampahmu. Jika masalah ini diketahui oleh Master Ranah Paviliun Naga tersembunyi Anda tidak pernah memikirkan konsekuensinya bagi Anda. Petik 2. Aku hanya membalas dendam pribadi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Petik 2. Petik 2. Yang Zechen mencibir dan berkata, selain itu, hanya kamu dan aku yang tahu tentang masalah ini, siapa lagi yang tahu? Petik 2. Setelah saya perlahan menyiksa Anda sampai mati, saya akan memberi Anda tuduhan berzina dengan musuh asing untuk membahayakan China. Jangan khawatir, saya hanya melakukan pekerjaan ini, dan secara alami saya akan melakukannya dengan sempurna. Bahkan jika Master Rana ingin menyelidiki nanti, tidak ada yang bisa ditemukan. Mata Harvey Sun berkilat dingin, dan sudut mulutnya terangkat, sepertinya Jian Feng benar, kapten yang benar-benar jahat dan kejam. Namun, Kapten Yang, saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah membiarkan saya pergi dengan cepat dan berhati-hati untuk mendapat masalah. Petik 2. Menyebabkan masalah. Yang Zechen mencibir, Harvey, kamu hanya ketua kamar dagang. Bahkan jika kamu sekarang adalah penguasa provinsi Nanyu, lalu apa? Petik 2. Anda tahu, pendukung saya adalah Paviliun Naga tersembunyi. Belum lagi penguasa provinsi seperti Anda, bahkan jika itu adalah Taipan Internasional, kami telah membunuh banyak. Jadi, tunggu saja sampai kamu mati. Inilah yang terjadi ketika Anda bermusuhan dengan keluarga yang kami. Hahaha. Setelah berbicara, Yang Zechen berbalik dan meninggalkan ruangan dengan tawa hiruk-pikuk, dan kemudian menutup pintu logam berat dengan ledakan. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Zechen untuk pergi. Zizi arus listrik yang kuat terus mengenai tubuh Harvey, menyebabkan lubang di pakaian Harvey. Harvey tersenyum menghina, dan dia tidak menggunakan energi sejatinya untuk melawan, dan hanya bersandar pada tubuhnya untuk membawanya ke bawah. Bab 278. Bab 278, Balas Dendam Ganda. Namun, Harvey juga tahu bahwa intensitas arus sebenarnya sangat besar. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir mereka tidak akan tersengat listrik untuk waktu yang lama, bahkan prajurit biasa akan terluka parah oleh sengatan listrik. Untungnya, dia telah berlatih 9 transformasi dewa dan iblis, jadi arus ini sama sekali tidak berarti baginya, seperti menggaruk gatal. Harvey hanya melihat ke sudut di atas ruangan, dan menunjukkan senyum yang tidak berbahaya ke kamera di sana. Dia tahu bahwa Yang Zechen pasti sedang menatapnya. Pada saat ini, di ruangan lain, Yang Zechen sedang duduk di belakang meja dengan layar LCD di salah satu dinding. Itu adalah ruangan tempat Harvey berada di layar. Setelah pergi barusan, dia meminta seseorang untuk menyalakan kursi yang diduduki Harvey. Dan begitu muncul, listrik dinaikkan menjadi 300 volt. Anda tahu, 220 volt dapat menyetrum orang dewasa secara instan. Bahkan seorang pejuang tidak akan mampu menahannya di bawah 300 volt. Anda tidak akan tersengat listrik, dan Anda akan disetrum di seluruh tubuh Anda. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa Harvey acuh tak acuh di bawah pukulan 300 volt, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apalagi barusan, pria ini masih tersenyum ke kamera, ini benar-benar provokatif. Yang Zechen menatap layar, menggertakkan giginya dan berkata, Harvey, apakah kamu masih sombong denganku? Kamu tidak bisa bermain denganmu.
Setelah mengatakan itu, Yang Zechen mengambil walkie-talkie khusus dan berkata, kotak peluru, beri aku ruangan 7 tegangan dinaikkan menjadi 400 volt. Kapten, apakah 400 volt terlalu tinggi? Bahkan tubuh seorang prajurit tidak bisa mengatasinya, berhenti bicara. Omong kosong, 400 volt. Ya. Yang Zechen mematikan walkie-talkie dan meletakkannya di atas meja setelah melemparkannya, dia tersenyum jahat, Harvey, saya ingin melihat apakah Anda dapat menanganinya sekarang. Saya melihat bahwa di layar, kursi logam tempat Harvey duduk memiliki percikan dan kilat, dan Anda dapat mengetahuinya secara sekilas. Tegangan dinaikkan. Tetapi setelah beberapa saat, Yang Zechen terkejut, Harvey masih acuh tak acuh dan bahkan tidak berteriak. Apa situasinya? Bagaimana tubuh anak ini bisa begitu mesum? Yang Zechen menggertakkan giginya dan mengambil walkie-talkie lagi. Kasus, tegangannya dinaikkan menjadi 500 volt, apa? 500 volt, jangan bicara omong kosong, lakukan apa yang aku katakan. Anak itu tidak akan mati. Bahkan hanya dengan melihatnya, Anda dapat merasakan kengerian tegangan ini. Namun, yang mengejutkan Yang Zechen adalah Harvey masih tidak menanggapi. Aku tidak percaya padamu, tapi kamu bisa mengatasinya. Yang Zechen meraung dan terus mengambil walkie-talkie untuk memberi perintah. 600 volt, tidak ada jawaban. 700 volt, tidak ada jawaban. 800 volt, masih tidak ada jawaban. Pada saat ini, wajah Yang Zechen penuh dengan keheranan, dan dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Apakah anak ini masih manusia? Pada saat ini, Harvey perlahan mengangkat kepalanya. Sudut mulutnya sedikit naik, memperlihatkan senyum sarkastik, memperlihatkan rasa dingin ketulang di matanya. Ini bukan seperti apa manusia seharusnya terlihat sama sekali. Yang Zechen merasa seolah-olah menjadi sasaran binatang buas. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan sungguh-sungguh, Harvey, apakah kamu tidak takut listrik? Sangat bagus, maka saya akan datang dan melatih Anda secara pribadi. Petik 2. Setelah berbicara, Yang Zechen langsung meninggalkan ruangan. Segera, dia datang ke kamar tempat Harvey berada. Kenapa, tidak bisa duduk diam? Petik 2. Harvey bercanda tersenyum, Kapten Yang, kekuatanmu saat ini tidak terlalu bagus. Petik 2. Yang Zechen menatap Harvey dengan tegas, Harvey, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. 800 volt tidak akan menyakitimu. Tapi itu tidak masalah, aku akan mengendurkan tulangmu sendiri. Petik 2. Mengatakan itu, Yang Zechen berjalan menuju Harvey langkah demi langkah. Dia terkejut menemukan bahwa tubuh Harvey dilubangi dengan lubang di pakaiannya, hanya meninggalkan bekas merah muda di kulitnya tanpa ada luka. Tidak heran bahkan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Selatan tidak dapat membunuhnya, anak ini benar-benar tidak mudah. Pada saat ini, kamera di dalam ruangan juga dimatikan. Mau melakukan sesuatu padaku. Petik 2. Harvey bertemu dengan tatapan Yang Zechen dan berkata dengan acuh tak acuh, Kapten Yang, kamu dapat memikirkannya sebelum kamu melakukannya, aku sangat pendendam. Jika kamu melakukan sesuatu padaku, begitu aku meninggalkan tempat ini. Kursi, balas dendamku berlipat ganda. Petik 2. Harvey berhenti mengancamku. Yang Zechen meraung dan meninju perut Harvey. Ledakan. Bunyi tumpul terdengar. Meskipun pukulan ini tidak menggunakan basis kultivasi, itu cukup untuk melukai orang kuat. Namun, Yang Zechen heran, Harvey tidak memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya kecuali tubuhnya gemetar. Harvey terkekeh, Kapten Yang, kamu belum makan, mengapa tinjumu begitu lembut, seperti jalang? Petik 2. Aku akan membuatmu tangguh. Yang Zechen, seperti singa gila, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan benar-benar bergerak gas, pukulan demi pukulan mengenai dada, perut bagian bawah Harvey dan bagian lainnya. Bang 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 satu. Demi satu, suara pukulan yang menggelegar bergema di seluruh ruangan. Namun, karena dinding ruangan yang tebal dan kedap udara, suara di sini sama sekali tidak bisa sampai keluar. Tidak tahu berapa banyak pukulan yang dia pukul, Yang Zechen berhenti. Dia menghela napas panjang dan menyeka keringat dari dahinya, ingin melihat ekspresi menyakitkan Harvey. Namun, yang mengecewakannya adalah bahwa Harvey tampak acuh tak acuh, tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah tinju itu belum pernah disentuh. 23. Petik 2. Harvey meludahkan nomor dan berkata dengan acuh tak acuh, bagus, aku akan memberimu 46 pukulan nanti. Petik 2. Sial, kamu masih ingin memukulku. Aku akan membunuhmu sekarang. Setelah Yang Zechen mengetahui bahwa menyiksa Harvey tidak akan berhasil, niat membunuh melintas di matanya, dia mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan meledakkannya langsung ke kepala Harvey. Namun, saat Yang Zechen membanting tinjunya, Harvey mengepalkan tinjunya dan tubuhnya bergetar. Dengan klik yang keras, Harvey mematahkan rantai logam di tangan, kaki, dan lehernya. Segera, Harvey hanya mengangkat tangannya sedikit dan meraih tinju Yang Zechen. Ini, bagaimana mungkin? Petik 2. Yang Zechen memandang Harvey dengan ngeri, merasa bahwa otaknya tidak cukup. Lagi pula, begitu lama, tidak ada yang pernah mematahkan rantai yang terbuat dari logam super. Apakah itu seorang pejuang dari Cina, atau pembunuh luar negeri, tentara bayaran, ninja, juara tinju, mereka tidak bisa melakukannya. Tapi anak di depannya ini benar-benar melakukannya, dan sepertinya sangat mudah. Seperti yang saya katakan, kursi ini dan ruangan ini tidak dapat menjebak saya. Anda telah meninju saya berkali-kali, apakah sekarang giliran saya? Petik 2. Harvey berkata dengan ringan, dan kemudian meninju langsung ke tanah. Di perut Yang Zechen.
Kecepatan meninju sangat cepat sehingga Yang Zechen tidak bisa bereaksi sama sekali. Oh! Yang Zechen berteriak, dan tubuhnya terbang keluar, mengenai dinding ruangan, lalu memantul kembali, dan dengan ledakan, dia jatuh ke tanah dalam posisi berlutut. Saat dia mendarat, tubuhnya membungkuk menjadi bentuk udang, dan seteguk air asam dimuntahkan. Bab 279. Bab 279, cepatlah. Harvey menghentikan pukulannya, jika tidak, satu pukulan akan cukup untuk membunuh Yang Zechen. Sekarang, Harvey belum berpikir untuk membunuh Yang Zechen. Bagaimanapun, Yang Zechen juga anggota Paviliun Naga tersembunyi. Jika dia benar-benar membunuhnya, maka saya khawatir dia akan benar-benar membalas dendam dengan Paviliun Yinlong. Harvey tidak takut dengan Paviliun Naga tersembunyi ini, tetapi akan sangat merepotkan untuk memprovokasi raksasa seperti itu tanpa alasan. Karena itu, Harvey hanya berencana untuk memberi Yang Zechen pelajaran yang mendalam, sehingga dia tidak akan memprovokasi dia lagi. Memikirkan hal ini, Harvey berjalan menuju Yang Zechen selangkah demi selangkah, dan berkata dengan senyum ringan, Kapten Yang, ini hanya satu pukulan, Anda tidak tahan lagi. Anda masih berutang 45 pukulan kepada saya, nikmatilah. Petik 2. Pergi ke neraka. Yang Zechen meraung, dan langsung mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menembakkan tembakan ke kepala Harvey. Ledakan. Suara tembakan terdengar. Detik berikutnya. Yang Zechen sangat ketakutan sehingga dia hampir pingsan. Saya melihat Harvey berdiri kurang dari 5 meter darinya, mengangkat tangan kanannya, dengan peluru oranye di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Kamu. Siapa kamu? Petik 2. Yang Zechen menatap Harvey dengan ekspresi ketakutan, suaranya bergetar. Pada jarak kurang dari 5 meter, anak ini tidak mengelak atau menghindar, dan langsung menjepit peluru dengan jari-jarinya. Apakah ini hal sialan yang bisa dilakukan manusia? Harvey menghela nafas dan berkata, tidak masalah siapa aku, yang penting adalah berhenti memainkan trik kecil ini, itu benar-benar tidak berguna. Bagiku, diam. Yang Zechen membuang pistolnya, dan tiba-tiba meledak, seekor harimau lapar bergegas menuju Harvey Kuang. Dia langsung memobilisasi energi menyebalkan dari tahap tengah bawaan, dan dengan tinju runtuh, dia membanting ke arah wajah Harvey. Ledakan. Tinju itu ganas, dan ledakan sonik yang keras terdengar. Terlalu lambat. Petik 2. Harvey berkomentar, dan kemudian memiringkan kepalanya, dengan mudah menghindari pukulan itu. Segera, Harvey melompat dan meninju perut Yang Zechen dengan keras. Ah! Yang Zechen berteriak, tubuhnya jatuh dan terbang keluar lagi, dan kemudian jatuh ke tanah dengan ledakan. Dalam beberapa menit berikutnya, suara pemukulan yang tumpul terdengar, Yang Zechen seperti karung pasir, dan dihempaskan oleh Harvey lagi dan lagi. Pada awalnya, Yang Zechen berpikir tentang serangan balik dan penghindaran, tetapi kemudian, dia dengan putus asa menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia melakukan serangan balik, dia tidak dapat menyentuh Harvey, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari tinju Harvey sama sekali. Oleh karena itu, Yang Zechen benar-benar menyerah pada serangan balik dan menghindar, dan dia hanya menggunakan pertahanannya yang menyebalkan. Namun, tinju Harvey terlalu berat, bahkan jika dia menggunakan energi sejatinya untuk bertahan, dia tidak bisa menghentikan tinjunya sama sekali. Setelah meninju 46 pukulan, Harvey berhenti. Petik 2. Yang Zechen meringkuk di tanah seperti anjing mati, dan menjerit rendah. Tanah penuh dengan asam dan darah yang dimuntahkan Yang Zechen. Bagaimana rasanya dipukuli? Petik 2. Harvey bertanya sambil tersenyum, lalu berkata, sudah kubilang sejak lama, pikirkan konsekuensinya sebelum kamu melakukan apapun. Petik 2. Harvey, kamu berani mengalahkan Yin. Dragon Pavilion anggota, Paviliun Naga tersembunyi kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Kali ini, bahkan jika saya membalas dendam pribadi saya secara tidak adil, Anda sudah selesai. Yang Zechen berjuang untuk bangkit dari tanah. Mengaum pada Harvey, dengan senyum mengerikan di wajahnya. Harvey merentangkan tangannya dan tersenyum ringan, siapa yang bisa membuktikan bahwa aku memukulmu? Wajahmu tidak terluka, dan kamera pengintai di ruangan ini dimatikan. Tidak ada yang melihat apa yang baru saja terjadi, bahkan jika Anda menuntut penguasa kerajaan Paviliun Yinlong, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Apakah Anda memiliki bukti bahwa saya memukul Anda? Mendengar ini, Yang Zechen tertegun sejenak. Dia sangat tertekan sehingga dia memuntahkan seteguk darah baru saja, untuk menyiksa Harvey, dia dengan sengaja mematikan kamera. Tapi siapa tahu, latihan ini benar-benar menipunya. Terlebih lagi, anak ini terlalu licik. Dia sangat licik ketika memukul dirinya sendiri, dan posisi pukulannya sangat tersembunyi, dan tidak ada luka yang terlihat di bagian yang terkena. Tercela tak tahu malu Yang Zechen mengepalkan tinjunya erat-erat dan meraung pada Harvey. Dalam hal kehinaan dan tidak tahu malu, sepertinya aku tidak bisa dibandingkan denganmu, Kapten Yang, kan? Harvey berkata sambil tersenyum, kamu. Yang Zechen hendak berbicara ketika tiba-tiba sebuah suara datang dari mikrofon di pintu kamar, Kapten Yang, Tuan Kerajaan mencarimu. Yang Zechen tertegun sejenak, sangat bingung, dan tidak mengerti mengapa Tuan Kerajaan tiba-tiba mencarinya. Harvey, tunggu aku, Yang Zechen menjatuhkan kalimat, menyeret tubuhnya yang terluka dan meninggalkan ruangan. Setelah keluar dari ruangan, dia dengan cepat datang ke ruang komunikasi. Kapten Yang, ada apa denganmu? Petik 2. Kapten Yang, mengapa wajahmu begitu jelek? Petik 2. Mungkinkah kamu sakit? Petik 2. Beberapa pria berseragam hitam di ruang komunikasi bertanya dengan curiga ketika mereka melihat wajah pucat Yang Zechen. Aku baik-baik saja. Petik 2. Yang Zechen melambaikan tangannya, lalu mengambil telepon hitam khusus.
Sinyal di sini diblokir, hanya ruang komunikasi yang dapat menerima sinyal di luar. Penguasa alam, saya Yang Zechen. Setelah Yang Zechen menjawab telepon, dia berkata dengan hormat. Yang Zechen, apakah kamu menangkap seseorang bernama Harvey hari ini? Petik 2. Sebuah suara yang kuat datang dari ujung telepon yang lain. Ya, Tuan Kerajaan. Petik 2. Yang Zechen menjawab, dan kemudian berkata, Tuan Alam, saya curiga Harvey berzina dengan musuh asing, yang telah sangat mengganggu keamanan Shenzhou, jadi saya membawanya untuk menyelidiki. Dengan musuh asing, mengganggu China Chef. Apakah Anda punya bukti? Petik 2. Saya masih menyelidiki. Jawab Yang Zechen lemah. Karena tidak ada bukti, maka biarkan aku pergi dengan cepat. Siapa yang menyuruhmu untuk menangkap orang tanpa pandang bulu? Petik 2. Orang di ujung telepon itu marah dan berteriak keras, Yang Zechen, apakah kamu benar-benar bodoh? Sekarang, Harvey yang Anda sebutkan adalah saudara laki-laki Si Yingyang dan teman dari kota terlarang Ning. Orang seperti itu akan berzina melawan musuh asing dan membahayakan Shenzhou. Ah, apakah kalian berdua bodoh saat menjadi Si Jingzhu dan Presiden Ning? Apakah itu musuh atau teman? Mereka tidak bisa membedakannya. Petik 2. Apa? Petik 2. Jantung Yang Zechen berdetak kencang, dan wajahnya berubah secara dramatis. Jingzhu, apakah kamu benar? Harvey adalah saudara laki-laki Si Jingzhu. Apakah itu teman Presiden Ning? Petik 2. Tuan Si Jing dan Presiden Ning secara pribadi menelepon saya untuk menanyakan seseorang. Apakah menurut Anda saya melakukan kesalahan? Petik 2. Bisakah Anda berpikir sebelum melakukannya? Saya hanya mempromosikan Anda menjadi kapten selama beberapa hari, jadi Anda akan melakukan ini untuk saya untuk membuat orang lain menertawakan saya, Li Xuanyuan, karena tidak bisa mendisiplinkan bawahannya. Mulai sekarang, Anda bukan lagi kapten divisi 13. Dan, segera, lepaskan aku. Setelah itu, orang di ujung telepon menutup telepon. Wajah Yang Zechen pucat, dan dia sedikit tersesat. Apakah itu Master atau Presiden Ning? Dia bukan seseorang yang bisa dia provokasi. Tanpa diduga, anak itu Harvey memiliki hubungan dekat dengan keduanya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah anak itu hanya Presiden Kamar Dagang, atau hegemon Provinsi Nanyu yang terbaik? Bagaimana dia bisa memiliki perasaan seperti itu? Latar belakang yang kuat. Yang Zechen mengambil napas dalam-dalam dan pergi. Dari ruang komunikasi, saya datang ke ruangan tempat Harvey berada. Melihat wajah suram Yang Zechen, Harvey tersenyum main-main dan berkata, Kapten Yang, bisakah saya pergi sekarang? Petik 2. Bab 280.